Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku adalah Anissa Rizkyanasari dan biasa dipanggil Anissa. Saat ini aku adalah mahasiswa teknik industri yang sedang berkuliah di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Pancasila. Nah, pada video kali ini aku akan mencoba untuk membahas suatu topik yang menarik, yaitu analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai fintech, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital dari marketplace e-commerce yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi topik yang aku bawakan di video kali ini itu memiliki kaitan yang erat dengan mata kuliah manajemen strategi, di mana di Universitas Pancasila itu sendiri, mata kuliah manajemen strategi ini diampu oleh seorang dosen yaitu Bapak Haris Adi Swantoro, ST, MBA. Nah, dilansir dari laman maju.id, secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online, yaitu dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, hingga smartphone. Banyak bentuk layanan yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan transaksi e-commerce, baik dari pembelian tiket transportasi, pembayaran tagihan seperti listrik dan air, kemudian juga terdapat layanan perbankan dan investasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini, perdagangan secara online dengan penerapan e-commerce adalah hal yang lebih digemari masyarakat. Tren perdagangan ini bergeser dari yang tadinya dilakukan secara konvensional atau dengan bertatap muka langsung antar pembeli dan penjual menjadi secara digital alias online. Nah, hal ini tentunya merupakan salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis. Terlebih lagi, masyarakat dengan antusias menyambut tren perdagangan ini dengan tanggapan yang positif. Nah, berikut ini beberapa marketplace atau e-commerce di Indonesia yang melayani jual beli secara online, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Zalora, Sosiola, Beribengka, dan VIP Plaza. Nah, untuk pembahasan dari video kali ini, seperti biasa, akan terbagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah analisa persaingan, yang kedua adalah perilaku konsumen, yang ketiga adalah nilai perusahaan, nilai fintech ya teman-teman maksudnya, yang keempat adalah strategi perusahaan, dan yang kelima adalah dominasi pasar konsumen digital. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama yaitu analisa persaingan. Nah, untuk analisa persaingan ini sendiri, ini memiliki definisi. Dilansir dari laman maju.id, analisis persaingan adalah suatu kegiatan riset strategis yang secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitor. Dengan melakukan riset persaingan, kita juga dapat mengetahui dengan cepat tren di sektor industri terkait. Oleh sebab itu, analisis persaingan ini sangat krusial bagi suatu usaha ataupun bisnis. Nah, di sini terdapat beberapa cara analisis persaingan. Yang pertama yaitu dengan melakukan identifikasi dari 10 besar kompetitor bisnis. Lalu yang kedua, kita juga dapat mengidentifikasi atau mengenali produk atau konten yang diproduksi oleh para kompetitor. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi market positioning kompetitor. Identifikasi market positioning ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan seperti apa yang sebenarnya konsumen beli dari pesaing, apakah harga, pengalaman, atau yang lainnya. Lalu, bagaimana pesaing melakukan diferensiasi produk dari persaingan pasar, apa fitur dan manfaat yang ditonjolkan dari produk atau jasa mereka,
Dan dapat juga berupa pertanyaan seperti dalam opening pesaing, apa yang membuat produk atau jasa mereka itu lebih unik gitu. Lalu cara analisis selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menganalisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Analisis pengalaman dan kepuasan konsumen ini dapat dilakukan melalui survei dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah dengan menganalisis harga yang ditetapkan oleh kompetitor. Lalu selanjutnya kita akan memasuki analisis persaingan beberapa e-commerce. Di sini data yang dikumpulkan di sini diperoleh dari website SimilarWeb. Yang pertama itu adalah Tokopedia.com, di mana Tokopedia ini adalah suatu e-commerce yang didirikan pada tahun 2009 dan berada di ranking 315 secara global, lalu ranking 13 di Indonesia, dan untuk kategori shopping sendiri, Tokopedia ini menempati urutan kedua. Lalu terdapat juga ini Shopee, di mana Shopee ini didirikan pada tahun 2015 di industri e-commerce dan shopping, tepatnya marketplace. Dia menduduki global ranking yaitu 214 dan country ranking yaitu 8. Lalu di apa namanya ya? Lalu di industri tersebut sendiri menempati urutan pertama. Kemudian untuk Bukalapak.com itu didirikan pada tahun 2010, lalu dia itu berada di industri e-commerce dan shopping atau marketplace dan berada di urutan 3.803 secara global, 108 secara nasional, lalu untuk di industri marketplace itu berada di urutan kelima. Kemudian untuk Lazada itu dia didirikan pada tahun 2012 dan sama-sama juga berada di industri marketplace, lalu berada di ranking 690 secara global, 22 secara nasional, dan ranking 3 di industri marketplace atau e-commerce. Lalu untuk Blibli itu didirikan pada tahun 2011 dan berada di industri e-commerce dan shopping atau marketplace, lalu berada di ranking global yaitu pada urutan 2917 dan ranking 89 secara nasional, lalu untuk di industri e-commerce itu berada di urutan keempat. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh dari website SimilarWeb, itu dapat dilihat bahwa industri e-commerce di Indonesia pada tahun 2023 ini dikuasai oleh Shopee yang menduduki peringkat 1, lalu diikuti dengan Tokopedia, Lazada, Blibli, dan pada urutan kelima yaitu Bukalapak. Lalu untuk e-commerce yang lainnya adalah JD.ID, di mana dia memasuki urutan 789.354. Lalu nasional itu di urutan 38.506 dan pada industri tersebut menduduki urutan 133. Kemudian Zalora ini Zalora didirikan pada tahun 2012 dan dia itu berada di industri e-commerce tapi lifestyle, berfokus pada lifestyle, fashion and apparel. Eh, dia berada pada urutan dia berada pada urutan 19.675 secara global, 497 secara nasional, dan urutan pertama di lifestyle, fashion, and apparel di Indonesia. Lalu selanjutnya ada Sosiola, itu dia didirikan pada tahun 2014, di mana industrinya itu lifestyle, fokusnya itu beauty dan kosmetik, dan menduduki urutan 50.192 secara global, 1.513 secara nasional, dan ranking 2 di kategori lifestyle, beauty, and kosmetik di Indonesia. Selanjutnya Berrybenka.com itu didirikan pada tahun 2011, sama seperti Zalora itu dia di industri lifestyle, tepatnya fashion and apparel. Lalu dia menduduki urutan 136.399 secara global, 4.203 secara nasional, dan urutan 15 uh, pada kategori lifestyle, fashion and apparel di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bahasan yang kedua, yaitu perilaku konsumen. Jadi, dilansir dari laman
Com, perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka dapat memilih dan menggunakan produk. Adapun studinya ini dapat dilakukan melalui survei, focus group, discussion, dan riset etnografi. Adapun manfaat dari studi perilaku konsumen ini yaitu kita dapat memahami adanya perbedaan nih kelompok konsumen. Lalu dapat juga dirancang program marketing yang sesuai. Lalu yang ketiga itu memprediksi tren pasar. Yang keempat adalah meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Dan yang kelima adalah dengan meningkatkan customer service. Lalu di sini perilaku konsumen di e-commerce di Indonesia itu beberapanya itu seperti yang kita tahu itu lebih berfokus pada sale ya atau diskon di mana biasanya penjualan itu akan meningkat pada eh, program marketing yang atau campaign yang diadakan oleh suatu e-commerce seperti misalnya Shopee atau Lazada itu biasanya mengadakan payday sale pada tanggal 25 sampai 27 dan tanggal kembar gitu. Lalu selanjutnya bahasan pokok selanjutnya adalah nilai fintech. Nah, eh, maaf. Jadi eh, Jadi nilai fintech ini dilansir dari laman sikapiuangmu.ojk.go.id, jenis startup itu dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan finansial teknologi atau disebut juga dengan fintech. E-commerce merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. Sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. E-commerce dengan fintech itu saling bersinergi satu sama lain, di mana e-commerce sebagai platform jual belinya, sementara kehadiran fintech itu adalah dengan membantu proses dari jual beli tersebut agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan adanya fintech, misalnya cara pembayaran bisa menjadi lebih mudah karena fintech terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru guna melayani perusahaan pada umumnya dan para individu khususnya. Nah, beberapa waktu belakangan ini, e-commerce dan fintech itu saling bersinergi seperti misalnya Tokopedia itu menyatu dengan Gojek, lalu Lazada itu bisa dilakukan pembayaran dengan menggunakan Dana, lalu juga bisa menggunakan OVO, dan sebagainya. Itu contohnya. Lalu, bahasan selanjutnya adalah strategi perusahaan. Jadi, apa sih strategi perusahaan itu? Dilansir dari laman osf.io, strategi perusahaan adalah satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran yang Efektif bagi Pengguna E-commerce oleh Anissa Yusrinanda, strategi yang efektif untuk dijalankan bagi usaha e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mengenali pelanggan. Dengan mengenali pelanggan, maka akan memudahkan penjual untuk menemukan segmentasi pasar yang tepat. Kemudian dengan melakukan promosi. Nah, promosi ini harus dilakukan dengan cara sekreatif mungkin, sehingga membuat konsumen tertarik pada promosi tersebut. Dan juga harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, misalnya yang PID atau tanggal kembar itu. Kemudian menerapkan SEO. Yang keempat itu mengutamakan pelanggan dengan cara yaitu tidak hanya sekedar menawarkan harga murah, namun pelanggan juga harus mendapatkan kepuasan yang tidak didapatkan di e-commerce lainnya. Yang kelima, para e-commerce dapat memanfaatkan segala bentuk media sosial sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan bisnis e-commerce yang dimilikinya. Nah, selain itu, nilai, selain strategi perusahaan, suatu perusahaan akan lebih baik jika memiliki nilai perusahaan, yaitu dengan menciptakan nilai perusahaan. Nah, dilansir dari laman sis.binus.ac.id, nilai perusahaan dari suatu perusahaan e-commerce dapat diciptakan dengan mendekatkan diri kepada pelanggan dan memahami target dari pelanggan yang mereka tuju.
Nah, penciptaan nilai pada perusahaan yang menjual barangnya secara online berbeda dengan yang menjual barangnya secara fisik, meskipun barangnya sama. Seorang pelanggan online bukan hanya berperan sebagai pelanggan yang membutuhkan barang, namun juga seorang pengguna teknologi informasi sehingga seorang pelanggan memiliki dua karakteristik yang harus dipenuhi. Perusahaan online harus memuaskan pandangan pelanggan dari segi produk dan perusahaan juga harus memenuhi keinginan pelanggan sebagai seorang pengguna teknologi. Inilah yang menjadi sebuah perusahaan e-commerce harus menciptakan nilai yang berbeda. Nah, dalam menciptakan nilai perusahaan, maka terdapat hal yang perlu diperhatikan nih, teman-teman. Yang pertama adalah novelty, yaitu tingkat keunikan yang dimiliki oleh barang atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu login, yaitu kemampuan perusahaan untuk menciptakan suatu ikatan, seperti misalnya membuat pelanggan tetap belanja di web perusahaan meskipun harga yang ditawarkan bersaing dengan kompetitor. Nah, indikator yang dilakukan dalam dimensi login ini adalah seperti kepercayaan ataupun keamanan proses transaksi. Itu misalnya atau contohnya. Lalu yang ketiga adalah complementaries. Jadi complementaries ini adalah kelengkapan dari kebutuhan pelanggan yang ditawarkan oleh perusahaan dari partner bisnis. Lalu yang terakhir adalah efisiensi, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyediakan akses yang cepat, tidak menghabiskan waktu pelanggan, dan tidak banyak usaha untuk melakukan transaksi. Jadi simple ya. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir adalah dominasi pasar konsumen digital. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, eh, bahwa berdasarkan data seiniliar web pada bulan Juni 2023, e-commerce Shopee berhasil menduduki peringkat satu di Indonesia. Menurut CNN Indonesia, ini terdapat beberapa faktor yang menempatkan Shopee sebagai pemain utama di pasar e-commerce. Salah satunya, manfaat yang dapat penjual atau seller, misalnya pada momentum Ramadan, di mana aktivitas belanja online cenderung sangat tinggi. Kemudian, berdasarkan survei pada awal 2023, Shopee masih menduduki posisi pertama sebagai e-commerce yang menawarkan promo gratis ongkir terbaik, memimpin dari Tokopedia dan TikTok Shop. Adapun inovasi fitur affiliate atau afiliasi yang disediakan oleh Shopee ini ternyata banyak digandrungi menjelang Ramadan. Dari program afiliasi yang ditawarkan berbagai platform belanja, dapat ditemukan bahwa lebih dari setengah responden ini memilih Shopee Affiliate sebagai program afiliasi e-commerce terbaik dengan Tokopedia Affiliate di posisi kedua dan TikTok Affiliate di posisi ketiga. Dengan seluruh fitur unggul dan inovasi yang terus dilakukan oleh Shopee, uh, tak mengherankan jika Shopee dapat mempertahankan dominasi di tengah pertumbuhan pemain e-commerce dalam negeri. Tuh. Adapun marketplace yang mendominasi pasar konsumen digital eh, yang mengikuti Shopee adalah Tokopedia di urutan kedua, Lazada di urutan ketiga, Blibli.com di urutan keempat, dan Bukalapak di urutan kelima. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan terkait marketplace e-commerce di Indonesia. Aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, dan kalau ada yang kurang berkenan, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.